Ya. Malakiyah. Ini adalah menjadikan sifat atau menjadikan yang hanya berhak diberikan kepada Allah itu dipindahkan kepada makhluk Allah atau kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah syaitaniyah. Dosa-dosa yang menyerupai dosa-dosa atau perbuatan syaitan. Yang ketiga ada sabu'iyah. Ini adalah yang menyerupai gawian binatang buas, aur mengambil hak orang lain aja. Kada tahu pokoknya ampun orang kalau inya hendak diambilnya. Mati kah orang, berdarah kah orang, apakah orang ya. Bagaimanapun dia tidak peduli terhadap hak-hak orang. Nah, ini sabu'iyah dan ini banyak terjadi ya. Yang keempat adalah bahimiyah, yang menyerupai binatang ternak. Ini kaitannya adalah dengan perut dan kemaluan. Orang yang tidak peduli, yang penting dia terpuaskan kemaluannya, yang penting dia terpuaskan ya perutnya. Ya. Ini masuk di dalamnya, di antara contohnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim perbuatan zina, perbuatan memakan harta anak yatim, ya. Termasuk juga korupsi, ya. Masuk juga mengambil hak milik orang lain. Ini mirip-mirip. Tapi ini ada sisi paksaannya, ada sisi di mana dia ketika mengambil itu secara paksa dan orang tidak mampu untuk membalas dan mengambil kembali haknya. Baik. Ya, bisa dimengerti Pak ya. Jadi dosa itu ini 4 jenis dosa yang kalau kita mau golongkan kepada dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, atau kita tulis contohnya. Malakiyah ini contohnya adalah syirik. Contohnya adalah riya. Contohnya adalah sombong. Ini contoh-contohnya. Syaitaniyah contohnya adalah hasad. Contohnya lagi ya adalah curang. Ya, mencurangi orang ya. Kemudian yang berikutnya contohnya lagi sabu'iyah, ini adalah perbuatan-perbuatan zalim ya. Ya, perbuatan zalim apapun bentuknya, ngambil hak orang lain, menumpahkan darah orang, menumpahkan darah ya. Bahimiyah ini contohnya adalah zina. Contohnya lagi adalah ya maling. Dia nggak tahu, pokoknya yang penting perutnya terisi. Contoh yang lain adalah korupsi dan yang lain-lainnya. Baik. Sekarang pertanyaannya jamaah sekalian, dengan berbagai macam jenis dosa ini, ya. Para ulama itu menyebutkan bagaimana di antara cara keluarnya. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Baik, kita akan sebutkan beberapa di antara yang disebutkan oleh para ulama dan disinggung juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini boleh dihapus ya? Boleh ya Pak ya? Baik. Bagaimana cara berhenti atau bagaimana jalan keluar? Ada banyak sebenarnya yang disebutkan oleh para ulama. Tapi kita akan ringkas, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai jalan keluar secara umum dan jalan keluar secara khusus. Baik. Yang pertama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana cara kita berhenti dari kemaksiatan, baik itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Di antara jalan umumnya ya adalah yang pertama berdoa dan berlindung kepada Allah. Berdoa dan berlindung kepada Allah. Ini masuk semua ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Baik yang tadi yang kaitannya adalah dengan malakiyah atau dengan syaitaniyah ataupun juga dengan sabu'iyah ataupun juga dengan bahimiyah. Ini masuk semua. Jadi di antara jalan keluar seseorang itu bisa keluar berhenti dari kemaksiatannya, jangan tinggalkan dia berdoa kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan ada banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukannya, itu Rasulullah tetap berdoa dan mengajarkan kepada kita semua. Nih loh, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja berdoa dengan doa ini, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan pula para sahabat Nabi. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menarik jamaah sekalian, Nabi itu kan nggak mungkin berbuat syirik.
Nabi itu tidak mungkin berbuat syirik karena Nabi maksum. Nabi itu kalau salah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Maksum, terjaga dari berbagai macam kesalahan. Apalagi kalau seandainya dosa syirik, dosa besar ini, dosa syirik ini. Sepakat para ulama, para nabi itu tidak mungkin terjerumus ke dalam perbuatan syirik, nggak mungkin. Iya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam meskipun tidak akan berbuat syirik, tapi Nabi mengajarkan suatu ketika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi itu pernah suatu ketika memberikan wejangan kepada para sahabat beliau. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan terhadap para sahabat Nabi tentang betapa berbahaya yang namanya perbuatan syirik, baik itu yang besar ataupun yang kecil. Para sahabat Nabi lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara kami untuk terhindar dari perbuatan syirik tersebut?" Apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? "Faqulu," kata Nabi, berdoalah kepada Allah. "Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu." Ya Allah, kami memohon kepada Allah agar supaya kami terhindar, terjauh dari menyekutukanmu, dari berbuat syirik, ya, baik itu yang besar ataupun yang kecil, syai'an, meskipun sekecil apapun, wa nahnu na'lam, dan kami mengetahui, menyadarinya. Padahal ini kan nggak mungkin, Pak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam, iya. Kalau sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini, Pak, ya, orang yang dididik oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, diajarkan doa ini, ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, wa nastaghfiruka mimma la na'lam, dan kami memohon ampun kepada Engkau kalau seandainya kami ada terjerumus ke dalam perbuatan syirik, baik yang besar ataupun yang kecil. Yang kecil berarti apa? Riya, sum'ah, ya. Dan kami tidak menyadarinya dan kami tidak mengetahuinya. Ini kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Pak, berdoa kepada Allah, dan banyak redaksi doa Nabi yang meminta perlindungan agar supaya terjauh dari perbuatan syirik. Iya. Kemudian doa Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari berbuat apa? Menyembah kepada berhala-berhala. Ini kan berarti perbuatan syirik. Kalau para nabi tidak pernah terlepas dari berdoa kepada Allah untuk dilindungi dari perbuatan syirik, bagaimana dengan kita, Pak? Sekarang pertanyaannya, pernahkah kita, ya, berdoa kepada Allah? Kita kan biasa doa-doa itu diisi dengan doa minta harta, doa minta kesehatan, doa minta istri yang solehah. Nggak salah, betul, nggak masalah. Ya, doa minta misalnya keturunan yang soleh, keturunan yang soleha. Ya, doa minta misalnya, ya, dilancarkan usaha, dilancarkan. Tapi pernahkah di antara kita berdoa kepada Allah agar supaya terjauhkan dari perbuatan syirik? Ini jarang, Pak. Padahal ini doa utama para nabi Shallallahu alaihi wasallam. Padahal ini doa utama para nabi dan para rasul. Bisa dimengerti seperti ini, Pak? Baik, ada banyak sekali, ya, contoh, ya, doa-doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar terhindar dari kemaksiatan, ya. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian, nah, ada mungkin kita jadikan subjudul di sini, ya. Ini kan apa namanya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita jadikan yang nomor 2 saja. Ini masih berkaitan dengan misalnya seperti ini para ulama menyebutkan, jamaah sekalian, ada cara keluar khusus dari orang yang tidak bisa dia keluar dari kesukaannya untuk dilihat orang lain ketika dia beramal. Ini kita kasih kode, ya, khusus. Di antara jalan keluarnya adalah, ya, menjauh dari manusia, ya, menjauh dari manusia. Ini kira-kira jalan keluar dari apa, Pak? Dari apa? Dari riya. Masuk ke dalam yang nomor 1 tadi, malakiyah. Kalau ada orang, riya itu kan berarti kita memindahkan yang mestinya ibadah itu kita cuman pengen dilihat oleh Allah, pengen dinilai oleh Allah, kita pindahkan, ya, keinginan tersebut menjadi ingin dinilai dan dilihat oleh makhluk Allah. Dalam hal ini adalah manusia.
Berarti ini malakiyah, memindah nih Pak. Yang mestinya cuma buat Allah, kita pindah kepada makhluk Allah subhanallah. Di antara solusinya adalah menjauhlah pada saat pian beramal. Ini di antara yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menjauh pada saat apa? Beramal. Ada orang yang dia itu selalu kalau dia beramal niatnya awalnya baik, tapi di tengah-tengah amal terbalik. Maka hal-hal yang dia bisa menjauh pada saat dia beramal, menjauhlah. Tapi bukan hal-hal yang kira-kira itu memang dilakukan tidak bisa kita menjauh dari makhluk Allah. Contoh seperti sholat berjamaah. Ulun Ustaz takutan riya sholat di rumah aja sendiri. Nah ini salah. Ya, karena sholat berjamaah ya memang seperti itu sholat berjamaah. Ya. Tapi ada hal-hal yang kita menyendiri seperti bersedekah, berinfak. Ya menyendirilah, menjauhlah dari pandangan manusia. Ini solusi khusus. Ya solusi khusus. Ulun sebutkan tidak urut Pak. Ulun sebutkan secara random. Ya ini solusi khusus untuk ya riya dan sum'ah dan yang semisalnya yang merupakan masuk ke dalam dosa apa tadi? Malakiyah. Baik. Makanya kalau kita perhatikan ada banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan memuji orang-orang yang ketika mereka beramal soleh itu mereka menjauh dari pandangan manusia. Contoh seperti 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Di antara yang disebutkan adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ada orang yang dia menyendiri, menjauh dari pandangan manusia, dia salat, kemudian dia berzikir, kemudian dia mengingat dosa-dosanya, takut kepada Allah tanpa dilihat oleh orang lain, matanya menetes, air matanya menetes karena dia takut sama Allah. Ini mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat. Apa yang membuat dia istimewa? Menangisnya kah? Ya. Yang membuat dia istimewa adalah ketika dia mampu melakukan hal tersebut meskipun jauh dari pandangan manusia. Artinya apa? Menjauh dari manusia. Makanya waktu yang paling afdal untuk pian meminta, memohon qiyamul lail itu sepertiga malam terakhir yang biasanya akan jauh dari pandangan manusia. Bisa dimengerti seperti ini Pak? Nah itu Pak. Contoh yang lain seperti misalnya Nabi SAW menyebutkan di antara yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berinfak dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya tidak. Perumpamaan betapa jauhnya dia dari pandangan manusia. Betapa orang-orang tidak tahu terhadap apa yang dia lakukan. Maka diberikan perumpamaan oleh Nabi, tangan kanan berinfak, bersedekah, tangan kiri tidak mengetahuinya. Artinya jauh dari manusia. Maka ya kalau ada orang yang sulit untuk menghindari dosa dan maksiat yang kaitannya tadi adalah dengan malakiyah, ya riya, sum'ah, maka diantara caranya adalah menjauhlah dari manusia saat beramal soleh. Kalau itu memang amal soleh yang bisa dilakukan, ya menjauh dari manusia. Adapun yang tidak bisa menjauh dari manusia, sholat berjamaah, ya kemudian misalnya seperti ya pian tidak bisa akan menjauh dari manusia, seperti misalnya saling tolong menolong, ya misalnya kerjaan itu adalah misalnya kerjaan yang bareng-bareng, misalnya kayak pian panitia kurban nolongi orang. Menjauh kan ada begawi ngarannya pun berjauh sorangan pian di pojok situ. Ya, atau misalnya bermasker, bersurban, tapi ketahuan orang, ya, nah, pian ini Pak Haji Fulan ini tahu ya, ketahuan, ya, nggak bisa pian susah. Ada amalan-amalan yang memang kita tidak menjauh, nggak tidak bisa kita untuk menjauh dari orang. Sudah bisa dimengerti sampai sini Pak? Baik. Kemudian yang berikutnya, diantara juga yang disebutkan oleh para ulama adalah ya mengukur. Nah, ini kaitannya adalah dengan dosa-dosa yang ada korbannya, Pak. Ya, mengukur atau mengandaikan itu terjadi pada diri sendiri atau pada orang-orang yang disayanginya, orang-orang yang dicintainya. Ini ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa ternyata kalau kita mau keluar dari kemaksiatan yang kaitannya adalah dengan
kemaksiatan yang ada korbannya. Itu kita harus berpikir gimana kalau itu terjadi pada diri kita sebelum pian melakukan kemaksiatan tersebut. Dan berpikir, kalaupun tidak mampu kita berpikir seperti itu, pian kebal sudah, dalam artian itu ada apa-apa jangan terjadi pada diriku. Tapi coba pikirkan bagaimana kalau itu terjadi pada orang-orang yang kita cintai. Ini hadisnya masyhur. Ada suatu ketika, ya, ada orang sahabat atau orang pemuda pada saat itu datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Sahabat ini tahu bahwa perbuatan zina itu terlarang, makanya beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berbuat zina. Para sahabat ini udah marah, ini kok nggak beradab sekali di hadapan Rasulullah. Minta izin bukan minta izin masalah apa, bukan minta izin melakukan ketaatan. Ya, ada orang yang minta izin misalnya, oh Rasulullah, bagaimana nih istri ulun mau haji sementara ulun dapat panggilan untuk berjihad di jalan Allah. Ini kan berarti kaitannya dengan ibadah. Nah, ini minta izin kepada Rasulullah dalam ingin bermaksiat kepada Allah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, adinihi, dekatkan dia kepadaku. Ya, hadisnya masyhur kita tahu semua. Kemudian setelah itu dipegang oleh Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, apakah engkau rela atarda zalika li ummik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau rela kalau seandainya, ya, perbuatan zina tersebut, ya, ada orang yang berzina dengan ibumu? Kaget pemuda tadi, ya. Artinya Rasulullah menyuruh berpikir bagaimana kalau ini terjadi, kalaupun tidak pada dirimu, tapi pada orang-orang yang kau cintai. Rela nggak kalau ada orang yang berzina dengan ibumu? Kata sahabat tadi, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak rela. Maka kata Rasulullah, lihat apa kata Rasulullah SAW. Begitu pula orang lain, mereka tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho apabila engkau berzina dengan ibunda mereka. Karena kan namanya wanita. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, apakah engkau rela kalau ada orang yang berzina dengan anak perempuanmu? Maka kata sahabat tadi, tidak wahai Rasulullah, kata pemuda tadi. Nah, kata Nabi, kalau engkau tidak rela, begitu pula orang lain tidak akan rela kalau engkau berzina dengan putri-putri mereka. Karena walau bagaimanapun, seorang wanita itu pasti punya ayah dan punya ibu. Kan begitu. Mereka tidak akan pernah rela kalau engkau berzina dengan anak perempuanmu. Begitu pula ditanya sama Rasulullah, bagaimana, apakah engkau rela dengan saudari perempuanmu kalau ada yang berzina? Gak rela wahai Rasulullah. Begitu pula orang lain, mereka tidak akan rela kalau engkau berzina dengan saudari-saudari perempuan mereka. Ditanya sama Rasulullah, mahram-mahramnya, bagaimana dengan bibimu, rela enggak? Enggak rela wahai Rasulullah. Artinya di sini jamaah sekalian, dan sahabat itu setelah itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi SAW, Allahumma tahhir qalbahu, ya Allah bersihkanlah hatinya, waghfir dzambahu, dan ampunilah dosa-dosanya, wa hassin farjahu, dan ya jagalah kemaluannya, jangan sampai artinya jagalah kemaluannya dari perbuatan zina. Diriwayatkan sahabat tersebut adalah orang yang paling menjaga pandangannya setelah hari itu. Pandangannya aja dijaga, apalagi kemaluannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Terkadang kalau kita mau keluar dari kemaksiatan yang ada korbannya, kita harus mikir gimana kalau itu terjadi pada diri kita atau pada orang-orang yang kita cintai. Sebagai contoh, tadi ya contoh sabu'iyah, kan ada korbannya tuh, zalim. Contoh, kalau seandainya pian menzalimi orang, pian pukul, atau pian ribahi, atau misalnya hartanya pian ambil, bagaimana kalau hal tersebut terjadi pada diri pian? Rela nggak? Suka nggak? Nggak suka, Pak. Ya, nggak ada yang suka orang jadi korban tuh, nggak ada yang suka. Ada mungkin orang yang nggak apa-apa deh Ustaz. Ya, ulun kata bapak, kuat aja ulun. Ya, bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada orang-orang yang kau cintai? Belum tentu dia kuat. Ya, kuat untuk dirinya tapi tidak kuat untuk orang-orang yang dia cintai. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Artinya begini, ya, mengukur, ya, mengandaikan itu terjadi pada diri sendiri ataupun orang yang dicintai. Itu akan membuat kita bisa keluar dari kemaksiatan. Sudah bisa dimengerti, Pak? Dalilnya seperti yang tadi kita sebutkan. Ada banyak sekali dalil-dalilnya, di antaranya hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya, barang siapa yang dia ingin
ya, untuk dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falyatihi maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaklah dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dan kemudian kata Nabi, dan hendaklah dia bermuamalah kepada orang lain sebagaimana dia suka kalau orang lain bermuamalah pada diri. Artinya kita membandingkan, menimbang rasa bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada diri kita atau pada orang-orang yang kita cintai. Sudah bisa dimengerti sendiri, Pak? Ini yang ketiga. Ini tadi adalah yang kaitannya dengan ya maksiat yang ada korbannya, dosa yang ada korbannya, dosa yang ada korbannya. Baik, artinya memposisikan diri kita sebagai korban atau memposisikan orang-orang yang kita cintai itu sebagai korban. Baik. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian. Di antara cara seseorang itu keluar dari kemaksiatan. Jadi yang keempat kita tulis di sini adalah al-insyighalu bit-ta'ah. Jadi menyibukkan, bukan dengan ketaatan. Ketaatan itu fungsinya, kalau kita lakukan itu, jamaah sekalian, fungsi terbesarnya itu diantaranya adalah ya menghilangkan waktu bermaksiat, karena waktunya diisi dengan ketaatan, waktu bermaksiat. Kemudian ketaatan itu ternyata bukan hanya sekedar menghilangkan waktu bermaksiat, dia bisa menahan ya keinginan berbuat maksiat. Baik, sebagai contoh ya, tadi bahimiyah itu apa tadi? Di antaranya apa? Zina, ya kan gitu, Pak. Coba perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa yang memiliki kemampuan di antara kalian maka hendaklah dia menikah. Ini konteksnya adalah menikah itu adalah sebuah ibadah. Ketika seseorang sudah mengisi hidupnya dengan ibadah, dalam hal ini adalah menikah, ya, maka dalam hal ini dia bisa menghilangkan waktu bermaksiat. Sibuk dia dengan keluarganya, ya, sibuk dia dengan menyayangi istrinya, menyayangi anak-anaknya. Kemudian juga syahwatnya terlampiaskan kepada yang halal. Makanya para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, gimana kalau seseorang meletakkan syahwatnya pada tempatnya, apakah dia akan berpahala? Kata Nabi, bagaimana kalau dia meletakkannya di sesuatu yang haram? Nah, lihat perbandingannya. Bagaimana kalau dia meletakkan di sesuatu yang haram? Apakah dia berdosa? Kata sahabat tadi, berdosa. Nah, berarti kalau meletakkan di sesuatu yang halal juga berpahala. Lihat perbandingannya. Ya. Artinya, kalau seseorang mengisi hidupnya dengan ketaatan, maka dia akan bisa menghilangkan waktu bermaksiatnya. Dan juga bisa menahan keinginan untuk berbuat maksiat. Coba bayangkan, sampai Rasulullah SAW, ini diantaranya adalah untuk ya zina, ya, untuk perbuatan zina. Kata Rasulullah SAW, kalau dia tidak mampu, belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia apa? Puasa. Coba maka hendaklah dia puasa. Ya. Kenapa disuruh puasa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu ketika diisi dengan ketaatan, maka dia bisa menghilangkan waktu bermaksiat. Makanya orang puasa itu mudah beribadah kepada Allah. Itulah rahasianya kenapa kalau bulan Ramadan mudah ngaji. Yang di luar Ramadan susah ngajinya. Itulah kenapa pada saat di bulan Ramadan, ya, ya, pada saat kita berpuasa, ya, mudah untuk bangun subuh. Mudah untuk salat subuh yang biasanya ngalih, ya. Nyetai Ustaz, sahur. Loh, sahur itu kan sebelum subuh, jamaah sekalian. Ya, berarti dia ada waktu sebelum subuh yang biasanya kita masih guring, itu kita pangkas waktu tersebut untuk makan sahur. Bisa dimengerti sampai sini, jamaah sekalian? Ya, itulah rahasianya kenapa di antara kita bisa qiyamul lail. Ramadan itu mudah banget. Tarawih. Habis Ramadan udah nggak tarawih lagi. Kenapa? Ya karena siangnya diisi dengan ketaatan.
Nah, maka jamaah sekalian, jadi menyibukkan diri dengan ketaatan itu diantara fungsinya adalah menghilangkan waktu bermaksiat karena diisi dengan ketaatan, dan menahan keinginan untuk berbuat maksiat. Jadi seperti misalnya puasa, itu akan bisa fa innahu lahu wija, kata Rasulullah, dia akan menahan keinginan untuk berbuat zina. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Sebagai contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu, coba, salat ini ketaatan apa bukan? Ketaatan, jamaah sekalian. Sesungguhnya salat itu akan membuat seseorang itu jauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ya, salat loh jamaah sekalian. Bukan hanya pada saat masa pian salatnya, enggak. Tapi setelah selesai sholatnya, keinginan itu akan berkurang dan menurun. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Nah, jadi ini artinya adalah apa tadi? Menyibukkan dengan apa? Ketaatan. Orang biasanya, jamaah sekalian, orang biasanya yang selalu ingin berbuat maksiat itu, coba silahkan pian cek, pasti ibadahnya itu kurang atau ancur-ancuran. Tapi kalau dia isi waktunya itu dengan ketaatan, bangun aja dia berzikir kepada Allah, setelah berzikir dia sholat, kemudian setelah itu dia berdoa, lanjut sholat sunnah, lanjut sholat subuh, setelah subuh zikir pagi dan petang, lanjut sholat duha, bekerja juga ibadah. Ya, lanjut setelah itu sholat zuhur. Kalau dia isi waktunya seperti itu, ya, malam pengajian. Ya, habis malam, habis pengajian misalnya murojaah, apa yang tadi dikaji, rapikan catatannya misalnya. Kemudian ngaji, baca Quran. Kapan mau bermaksiatnya? Nah, maka kalau seandainya kita merasa sulit meninggalkan kemaksiatan, di antara caranya adalah tingkatkan ibadah. Itu akan membuat kita mudah untuk keluar dari kemaksiatan. Bisa dimengerti sendiri, Pak? Ini semua nih berlaku nih, nomor 1, nomor 2, nomor 3, makanya kalau kita perhatikan, orang kalau mau jauh dari syirik berarti apa? Ya, berarti dia apa? Mengikhlaskan ibadahnya, menunjukkan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jauh dari syirik. Baik, kemudian yang berikutnya, berapa menit lagi, Pak? Berapa? 6 menit. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ini termasuk di antara solusinya, adalah ilmu. Ya, adalah apa? Ilmu. Ini mencakup banyak hal, jamaah sekalian. Yang dimaksudkan oleh para ulama bahwa ilmu itu solusi untuk bisa kita keluar dari kemaksiatan itu mencakup banyak hal. Contoh, ilmu tentang betapa bahayanya maksiat tersebut. Bahayanya maksiat tersebut. Ilmu tentang dosa dan hukuman terhadap maksiat tersebut. Orang kalau cuman tahu bahwasanya ini terlarang loh, tapi dia nggak tahu di akhirat hukumannya apa, lebih mudah untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut kalau seseorang itu tahu. Ya, kalau seseorang itu apa? Tahu terhadap dosa dan hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Contoh ya, ulun berikan contoh. Riba. Orang kadang banyak yang tahu bahwa riba itu haram. Tapi pernahkah kita tahu bahwasanya yang namanya riba itu paling kecil pintunya atau paling rendah tingkatan dosanya itu sebagaimana seseorang berzina dengan ibunya sendiri? Coba bayangkan. Kalau orang tahu. Berbeda dengan haram, ya udahlah haram aja lah. Tapi ketika dikasih tahu, ini loh ada dalilnya bahwa yang paling ringan dari pintu riba tersebut, dosa tersebut adalah sebagaimana seseorang berzina dengan ibunya. Lebih mudah dia untuk meninggalkannya. Atas dasar apa lebih mudah? Karena dia berilmu terhadap seberapa besar dosa tersebut. Belum lagi kalau dikasih tahu hukumannya apa di akhirat dan seterusnya. Artinya apa, Pak? Ilmu. Kemudian juga jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, di antara yang disebutkan ya. Juga di sini ada tambahan ya. Ilmu tentang
ya, lawan dari maksiat tersebut atau lawan dari dosa tersebut. Lawan dari dosa tersebut. Karena ternyata di antara kunci kita bisa meninggalkan sebuah dosa itu adalah kita berilmu terhadap lawan daripada dosa tersebut. Memberi contoh dosa syirik. Ya. Bagaimana cara kita bisa meninggalkan? Oke, syirik itu kita harus berilmu tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Ilmu terhadap lawan dari dosa tersebut itu salah satu cara untuk kita bisa meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Baik. Kemudian yang berikutnya. Berapa menit lagi, Pak? 1. Baik, masih sempat. Baik, yang berikutnya di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah oke, yang mana belum hapus nih? Boleh ya? Belum hapus ya? Sini ya. Baik. Habis. Baik, ya ulun tambah 1 deh, nomor 6. Nanti mungkin kita lanjutkan pekan depan. Ini ulun sebutkan beberapa yang disyaratkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang ke-6 adalah dengan melakukan atau memaksa, dengan memaksa lawan dari tujuan dosanya. Sebagai contoh ya, jadi memaksa untuk melawan tujuan dari dosa. Ulun beri contoh. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim adalah contohnya kalau orang lagi hasad sama orang, jemaah sekalian. Hasad itu tadi dosa apa? Syaitannya. Masuk ke dalam dosa yang dilakukan oleh syaitan. Sebagaimana syaitan itu hasad terhadap Nabi Adam AS. Gimana cara kita keluar? Hasad itu kan tujuan utamanya adalah keburukan atau menghilangkan kebaikan untuk orang yang dihasati, kan begitu? Ya, itu tujuan utama hasad, jemaah sekalian. Lawannya bagaimana? Paksa diri kita untuk menjadikan kebaikan untuk orang tersebut. Makanya di dalam Islam ada yang namanya mendoakan kebaikan untuk sesama saudara muslim. Dan itu doanya mustajab. Di antara kenapa sampai mustajab, karena orang yang mampu mendoakan orang yang bahkan orang yang didoakan itu tidak tahu, ini menunjukkan keikhlasannya. Nah, makanya kata para ulama, ini contoh jemaah sekalian. Kalau pian hasad sama orang, berarti berusahalah untuk melawan, menjadikan lawan dari tujuan hasad. Hasad itu kan keburukan untuk tujuannya kan keburukan untuk orang yang kita hasati. Maka berarti berusahalah melakukan kebaikan untuk mereka. Doakan, kasih hadiah ya. Contoh ya. Handak benar pian menggibah tetangga tuh. Handak benar. Apakah sudah pian lihat, sudah pian siapkan materi gibahnya sudah. Pian catati sudah. Hari ini, semalam, ini tanggal ini. Handak benar sudah. Hendak turun ke rumah, hendak turun ke tetangga sebelahnya lagi, nang kawan pian menggibah nih, bawa catatan sudah pian. Kan gibah itu berarti menjelekkan kan, tanpa dia tahu. Balik catatan tersebut menjadi kebaikan-kebaikannya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya, maka pian akan bisa lepas dari menggibah orang tersebut. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak. Jadi menjadikan lawan dari tujuan dosa tersebut. Contoh Pak ya. Kita semua tahu bahwa ada kisah orang yang terkurung di dalam gua. Ada berapa orang, Pak? 3.
Salah satunya adalah ketika ada seorang wanita yang dipaksanya berzina, wanita tersebut nggak mau, betul apa tidak? Wanita tersebut tidak mau. Sampai ketika wanita tersebut terdesak secara ekonomi, dia tawarkan bantuan, tapi harus berzina dulu dengan dia. Pada saat sudah hendak dalam posisi berzina, dia dikatakan oleh wanita tersebut, takutlah engkau kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut? Duitnya ditinggal, dan dia lari dari wanita tersebut dan tidak jadi berzina. Berarti dia, ini kan tujuan dari dia melakukan apa namanya? Tadi kan salah satu ininya apa? Salah satu tawarannya apa tadi? Uang. Akhirnya uangnya dia apa? Ditinggalkan. Nah, jadi seperti itu. Lakukan lawan dari tujuan perbuatan maksiat tersebut, maka kita akan bisa keluar dari kemaksiatan tersebut. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.